Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi kami di sini ingin sedikit menerangkan tentang probabilitas. Langsung masuk ke materi. Jadi di sini probabilitas akan dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada pengertian dan manfaat probabilitas, kemudian ada pendekatan terhadap probabilitas, kemudian ada hukum dasar probabilitas, dan yang terakhir adalah teorema Bayes. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan materi pengertian dan manfaat probabilitas, yang kemudian sisa materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke materi yang pertama. Jadi definisi dari probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Jadi suatu kejadian yang memiliki peluang itu bisa dikatakan probabilitas. Seperti misalnya kita bermain bola, ada kelompok yang menang dan ada kelompok yang kalah. Jadi itu bisa dikatakan probabilitas karena ada peluang kemenangan dan peluang kekalahan. Selanjutnya manfaat. Jadi manfaat dari probabilitas yaitu untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat atas suatu kejadian. Nah, di sini ada contoh dari manfaat probabilitas. Seperti pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Jadi misalnya kita ingin membeli saham, itu biasanya sebelum membeli harga saham kita terlebih dahulu untuk mencari tahu bagaimana harga saham dari perusahaan yang ingin dibeli. Kemudian peluang produk yang diluncurkan perusahaan. Nah, jadi probabilitas juga bisa digunakan untuk mengukur sukses atau tidaknya produk yang kita keluarkan dari suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi probabilitas itu juga memiliki maksud. Nah, jadi maksud dari probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, jadi maksudnya itu seperti definisi dari probabilitas tadi, yaitu memiliki tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas juga bisa dijelaskan dalam antara 0 sampai 1 atau dalam bentuk persentase. Nah, jadi untuk melakukan probabilitas tentunya kita harus melakukan sebuah percobaan. Nah, percobaan itu adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Jadi seperti contoh yang tadi, peristiwanya bermain bola dan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa. Dan di sini bisa dicontohkan menang dan kalah. Kemudian atas sebuah percobaan tentunya kita memiliki hasil, di mana hasil adalah sebuah hasil dari sebuah percobaan. Nah, jadi jika kita sudah melakukan percobaan tentunya kita akan memiliki hasil. Nah, selanjutnya ada peristiwa, yaitu peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, jadi dalam permainan bola tadi kan ada peristiwanya kita bermain bola, percobaannya kita bermain bola, kemudian peristiwanya ntar itu kita bisa dapat 2 hasil, yaitu menang dan kalah. Oke, nah sekarang kita masuk ke percobaan hasil dan peristiwa jika kita gabungkan menjadi satu. Di sini percobaannya ada pertandingan sepak bola Juventus versus Manchester United di Stadion Manahan tanggal 15 Juni tahun 2000. Kemudian ada hasil. Nah, di sini hasil kita bisa lihat Juventus bisa menang, Juventus bisa kalah, ataupun Juventus bisa mendapatkan nilai seri, ya, di mana Juventus tidak kalah dan Juventus tidak menang. Namun peristiwanya atau kenyataannya atas kejadian tersebut yaitu Juventus menang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa probabilitas itu adalah peluang sebuah kejadian. Nah, peluangnya bisa kita lihat di sini. Juventus bisa menang, Juventus bisa kalah, dan Juventus bisa seri. Nah, jadi tiga hasil ini atau 3 kemungkinan ini bisa dikatakan sebagai probabilitas karena bisa mengukur peluang sebuah kejadian dan hasilnya adalah Juventus menang. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya ke materi kedua, yaitu pendekatan probabilitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatan terhadap probabilitas terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif atau empiris, dan pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Definisinya yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, pada percobaan kegiatan melempar uang, terjadi hasil muncul gambar juga muncul angka dengan probabilitas setengah.
Kemudian yang kedua, pendekatan relatif. Definisinya, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama atau tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 10 dibagi 12 sama dengan 0,83 dan probabilitas deflasinya yaitu 2 dibagi 12 sama dengan 0,17. Yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Definisinya, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Ini akan menjelaskan materi perkuliahan statistika tentang hukum dasar probabilitas. Hukum dasar probabilitas terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada probabilitas peristiwa mutually eksklusif atau yang sering dikenal dengan dua kejadian yang saling lepas, saling bertentangan, dan saling terpisah. Rumusnya yaitu PA sama dengan A irisan B sama dengan PA plus PB. Yang kedua ada probabilitas peristiwa non mutually eksklusif atau yang biasa disebut dengan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Rumusnya adalah P A irisan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA gabungan B. Poin ketiga yaitu probabilitas peristiwa independen atau yang sering dikenal dengan peristiwa yang saling bebas. Rumusnya adalah P A gabungan B sama dengan PA kali PB. Poin yang keempat adalah probabilitas peristiwa dependen atau yang sering dikenal dengan peristiwa yang bersyarat, di mana rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA kali PB bersyarat A, di mana PA bersyarat B sama dengan PA gabungan B dibagi PB, dan PB bersyarat A sama dengan PA gabungan B dibagi PA. Dan poin yang kelima adalah poin probabilitas komplement kejadian, di mana poin ini, probabilitas ini mencari perhitungan atau hal yang terjadi di luar kejadian. Rumusnya adalah P K komplement sama dengan N K komplement dibagi NS, atau juga bisa dihitung dengan P K komplement sama dengan 1 kurangi PK. Berikut merupakan contoh probabilitas peristiwa mutually eksklusif. Pada pelemparan dadu sebanyak 1 kali, jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu 3 dan B adalah peristiwa munculnya mata dadu 5, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu 3 atau 5. Penyelesaiannya yaitu kita mengikuti rumus. Yang pertama, P A irisan B sama dengan PA plus PB. Kita hitung terlebih dahulu. Mata dadu 3 1/6. Untuk mata dadu 5 juga 1/6. Jadi 1/6 plus 1/6 sama dengan 1/3. Contoh probabilitas peristiwa non mutually eksklusif. Soalnya adalah dalam sebuah survei terhadap 100 responden, diketahui bahwa 60 responden suka film action, 50 suka drama, dan 10 suka keduanya. Jika dari 100 responden tersebut diambil secara acak, hitunglah peluang munculnya responden yang suka film action atau responden yang suka drama. Langsung saja ke penyelesaiannya, mengikuti rumus ya. P A irisan B sama dengan PA plus PB min PA gabungan B. Nah, di sini kan respondennya untuk yang suka action 60 dari 100 orang. Dan yang suka drama itu 50 dari 100 orang. Suka keduanya 10 dari 100 orang. Maka di sini 60/100 plus 50/100 min 10/100 dihitung menjadi 100/100 sama dengan 1.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema Bayes. Berikut ini adalah rumus dari teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuensi, teorema ini menjelaskan representasi invers probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, atau terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Berikut contoh dari teorema Bayes, yaitu populasi negara tersebut adalah 100 orang. Hanya 20 orang yang menderita penyakit langka, itu 2%. 19 orang dari antaranya akan mendapatkan hasil tes yang positif, atau 97% hasil positif yang benar. Dari 980 orang yang tidak menderita penyakit, itu sekitar 88 orang juga akan mendapatkan hasil tes positif, 9% hasil positif yang salah. Jadi 100.000 orang di negara itu dapat kita kelompokkan sebagai berikut. 19 orang mendapatkan hasil tes positif yang benar, 1 orang mendapatkan hasil tes negatif yang salah, 88 orang akan mendapatkan tes positif yang salah, kemudian 892 orang mendapatkan hasil tes negatif yang benar. Bisa kita lihat dari informasi di atas bahwa ada 88 ditambah 19 sama dengan 107 orang yang akan mendapatkan hasil tes positif atau tidak peduli bahwa ia benar-benar menderita penyakit langka itu atau tidak. Dari 107 orang ini, apakah yang benar-benar menderita penyakit? Hanya 19 orang dari 107 atau sekitar 18%.